Oke, bisa dimulai ya. Gimana, ada yang masih susah masuk? Oke. Sepertinya tadi saya salah bikin kelas ya. Seharusnya untuk kelas PKN itu kan cuma 1 jam ya, 40 menit. Saya bikinnya 2 jam. Saya ingatnya itu kelas PKN kelas sebelah. Jadi ternyata kelas ini 1 jam ya. Nah, nanti saya ini aja menyesuaikan ya. Kalau misalnya saya lihat teman-teman sudah mulai capek, ya kita lebihin sedikit ya. Nanti kira-kira jam 11 lewat dikit ya. Takutnya kalau kemalaman, kasihan kalian nanti. Karena di sana kan sudah malam ya, jam 11 ya. Di sini masih jam 10 malam. Oke, kalau gitu eh, saya ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kelas selanjutnya, yaitu kelas PKN. Untuk itu saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan masih banyak sekali siswa yang hadir pada malam hari ini, ada 24 siswa. Ya, saya sangat surprise sekali, sangat senang sekali karena sudah malam tetapi semangat kalian masih berkobar luar biasa ya. Entah itu apa motifnya atau motivasinya, ataukah mungkin karena tadi saya mengatakan bahwa akan membahas soal ujian akhir semester yang akan saya bagikan mungkin 1 atau 2 minggu lagi. Ya, saya nggak tahu, yang penting saya lihatnya dari sisi positif, kalian masih punya semangat yang tinggi untuk uh, ya untuk masuk kaya. Saya tahu saya bercanda kok ya, gitu. Baik, teman-teman sekalian, sebenarnya hari ini tuh saya kira libur ya, karena di Indonesia itu lagi libur, tanggal merah, hari kalau nggak salah Easter Day atau hari Paskah ya. Saya kira libur, jadi saya tadi tanya dari akademik, ternyata ada pengumuman kelasnya tetap jalan ya, gitu. Ya minta kalian ke bidang akademik, Pak, kita kan orang Indonesia Pak, jadi kita ngikutin kalender Indonesia. Nah, jadi kalau hari libur ya libur. Terus nanti kalau ada hari besar di Taiwan sana, kalian bilang, Pak, kita kan tinggal di Taiwan Pak, gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan kalendernya dengan kalender Taiwan, jadi ke hari libur kalian banyak. Wah, ini Pak Arif itu ngajarin yang nggak bener ya. Ya, tapi kan kalau ditambah dengan kalender Indonesia, liburnya jadi tambah banyak dong. Ya nggak? Nah, takutnya nanti nggak lulus-lulus ya. Oke. Baik, selama saya masih bisa ada waktu untuk ngajar dan teman-teman sekalian masih punya semangat, insya Allah kalian akan cepat lulus ya. Gitu. Untuk itu teman-teman sekalian, sudah ada 24 siswa yang hadir. Saya harapkan teman-teman kalian masih bisa awake ya, masih bisa terjaga atau masih bisa melek ya dalam mendengarkan materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ini masih beda dengan materi sebelumnya. Kalau tadi kita sudah bahas bersama-sama dengan materi bahasa Indonesia, pada malam hari ini kita akan fokus di materi lain, yaitu materi kewarganegaraan ya. Jadi kita bisa bicara tentang negara, bicara tentang rakyat, bicara tentang ideologi bangsa ya, sistem pemerintahan sebuah negara. Dalam hal ini adalah sistem pemerintahan negara Indonesia. Baik, untuk itu sama seperti yang tadi sudah saya katakan ya, bahwa malam hari ini akan ada 2 hal yang akan saya bahas. Jadi ada soal ujian tengah semester dan ada soal ujian akhir semester yang akan kalian kerjakan beberapa waktu ke depan ya. Jadi bonus buat kalian ya. Selama kurang lebih 40 menit ke depan, saya akan bersama dengan kalian membahas materi PKN pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai materi PKN pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu, saya persilakan teman-teman sekalian untuk berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Iya, berdoa selesai.
Seperti yang sudah kalian kerjakan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa soal UTS yang sudah saya berikan kepada kalian jumlahnya ada 25 soal. Jadi pada pembahasan malam hari ini saya kira tidak bisa waktu 40 menit atau 60 menit 2 kali jam pelajaran saya gunakan untuk membahas semua soal. Jadi saya akan acak soalnya, dan teman-teman sekalian di sini sifatnya review atau mengulang kembali atau memperdalam kembali daya ingat kalian atau pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, dan untuk mengetes kesiapan kalian seberapa seberapa persenkah kalian siap untuk menghadapi ujian akhir semester nanti. Untuk itu saya bisa mengevaluasi ya, dan saya bisa memberikan kesimpulan apakah kalian nanti siap atau belum siap. Jadi ketika kalian siap, saya kira silahkan ditingkatkan lagi belajarnya supaya nanti bisa mendapatkan nilai bagus, ataupun ketika saya menyampaikan oh kalian belum siap, jadi ditambah lagi ya kuota atau jam untuk belajarnya gitu. Baik, saya akan mulai dengan naskah ujian tengah semester yang sudah kalian kerjakan pada kesempatan waktu yang lalu. Untuk itu saya akan mulai dari nomor 4 terlebih dahulu. Iya, nomor 4 tentang esensi budaya politik. Bhinneka Tunggal Ika adalah apakah A. kerjasama dan rasa percaya, apakah B. toleransi dan tenggang rasa, C. konflik dan konsensus, D. rasa percaya dan permusuhan, apakah E. tenggang rasa dan konflik. Saya bacakan lagi soalnya. Esensi atau nilai-nilai budaya politik yang bisa kita ambil dari semboyan bangsa Indonesia kita ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, bersatu tetap satu jua, berbeda-beda namun tetap satu jua. Apakah A. kerjasama dan rasa percaya, apakah B. toleransi dan tenggang rasa, apakah C. konflik dan konsensus, apakah D. rasa percaya dan permusuhan, apakah E. tenggang rasa dan konflik. Mana kira-kira jawaban yang benar? Kata kuncinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Kira-kira kalau dari 5 pilihan jawaban yang sudah ada yang berkaitan dengan berbeda-beda namun tetap satu jua, itu yang mana? Apakah A. kerjasama dan rasa percaya, apakah B. toleransi dan kerjasama, apakah C. konflik dan konsensus, apakah D. rasa percaya dan permusuhan, apakah E. tenggang rasa dan konflik. Yang mana? Baik, saya berikan kesimpulan untuk mengawali pelajaran kita pada malam hari ini dalam bahas soal nomor 4. Saya pastikan kalian siap dalam menghadapi ujian akhir semester. Jadi jawaban yang benar adalah B. toleransi dan kerja sama. Jadi 100 buat kalian yang menjawab B. toleransi dan tenggang rasa. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa memang kata kuncinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi dari 5 pilihan jawaban yang ada di sini, yang sangat erat kaitannya dengan berbeda-beda namun tetap satu jua adalah toleransi dan tenggang rasa. Jadi toleransi itu adalah bagaimana cara kita bisa menghormati tentang perbedaan yang ada di negara kita, misalnya perbedaan agama. Seperti sekarang misalnya lagi ada hari besar di Indonesia, itu ada hari-hari Paskah di Indonesia untuk umat Kristiani ya, walaupun kita berbeda agama dengan umat-umat Kristiani gitu ya, kita tetap menghormati dan menghargai, saling tenggang rasa gitu ya. Jadi ketika adanya perbedaan bukan
lantas kemudian kita jadikan sebagai ajang permusuhan, kemudian ajang perselisihan, tidak, tetapi harus toleransi, harus tenggang rasa. Nah, itulah yang kemudian kenapa Indonesia ini masih tegak berdiri sampai sekarang, karena kita menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Gitu ya. Ya, ini untuk soal UTS ya. Nanti akan saya bahas untuk soal UAS-nya. Sabar. Kemudian saya akan bahas nomor 7. Perhatikan soalnya baik-baik. Bagi yang belum bisa melihat layar monitor, saya akan coba untuk membantu dengan membacakannya. Nomor 7 soalnya adalah sebagai berikut. Faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah apakah A. Pendidikan politik, B. Kehidupan demokrasi masyarakat, C. Tingkat ekonomi masyarakat, D. Sosial budaya masyarakat, apakah E. Kesadaran masyarakat tentang hukum. Saya ulangi lagi, faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah A. Pendidikan politik, B. Kehidupan demokrasi masyarakat, C. Tingkat ekonomi masyarakat, D. Sosial budaya masyarakat, apakah E. Kesadaran masyarakat tentang hukum. Kira-kira jawabannya mana? Yuk, hati-hati, ini sudah mulai banyak seimbangnya antara jawaban-jawabannya, jadi tidak dominan lagi jawabannya. Ayo, kira-kira yang mana jawabannya? Mana yang benar jawabannya? Jawabannya benar untuk nomor 7 tentang faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah A. Pendidikan politik. Jadi lantas ketika orang-orang itu mengetahui ya tentang sebuah politik melalui pendidikan politik, ya pendidikan politik itu macam-macam, tidak harus duduk di bangku sekolah kemudian belajar tentang politik, kemudian lahir budaya politik, itu tidak. Jadi pendidikan politik itu bisa juga terlahir tidak hanya dari seseorang yang duduk di bangku sekolah kemudian belajar politik, itu tidak. Dia mengamati lingkungan sekitar, kemudian adanya partai-partai politik, kemudian bagaimana cara mengungkapkan pendapat, kemudian saran dan kritik, itu juga bisa dijadikan atau termasuk dalam pendidikan politik dalam melahirkan budaya politik itu sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah A. Pendidikan politik. Ya, mungkin saya berikan satu soal lagi sebelum kita masuk ke bonus soal ujian akhir semester ya. Ya, kita bahas dulu nomor 8 ya. Ini masih berkaitan dengan partai politik. Nomor 8 soalnya sebagai berikut. Berikut ini yang merupakan fungsi dari partai politik adalah, jadi kalian cari mana yang merupakan fungsi dari partai politik. Apakah A. Sebagai sarana komunikasi politik, B. Sebagai pembentukan sikap, C. Sebagai kepentingan daerah, D. Sebagai penggabungan partai kecil, apakah E. Sebagai patokan politik. Jadi saya ulangi lagi, soal nomor 8 bunyinya seperti ini. Berikut ini yang merupakan fungsi dari partai politik adalah, apakah A. Sebagai sarana komunikasi politik, apakah B. Sebagai pembentukan sikap, apakah C. Sebagai kepentingan daerah, ataukah D. Sebagai penggabungan partai kecil, apakah E. Sebagai patokan politik. Mana kira-kira jawaban yang sesuai atau yang benar?
Jawaban yang benar adalah A sebagai sarana komunikasi politik. Jadi salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik. Jadi dari bawah ke atas ya, dengan adanya partai politik, usulan atau tanggapan atau aspirasi rakyat bawah itu bisa diteruskan ke tingkat yang lebih atas ya, guna untuk diperjuangkan kemudian diwujudkan gitu. Itu fungsi partai politik. Oke, sekarang kita menuju ke soal ujian akhir sekolah. Oh, kenapa kemarin muter-muter begini? Sebentar, ini enggak. Silakan dicatat ya nanti ya. Kita akan awali dari soal nomor 1, bonusnya ya. Soal ujian akhir semester yang akan kalian kerjakan pada kesempatan yang akan datang. Nomor 1, salah satu soalnya adalah bicara seperti ini. Secara etimologis, demokrasi itu berasal dari bahasa apa? Apakah A. Yunani, B. Sanskerta, C. Prancis, D. Amerika, ataukah E. Inggris? Secara etimologis, pengertian demokrasi atau kata demokrasi itu berasal dari bahasa apa? Apakah A. Yunani, B. Sanskerta, C. Prancis, D. Amerika, apakah E. Inggris? Yuk, yang mana kira-kira? Kira-kira jawabannya yang mana? Yap, jawabannya benar untuk nomor 1. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa apa? Jadi etimologis itu bisa dikatakan sebagai asal mula pertama-pertamanya gitu ya. Ya, kalau kita sempat mengulang kembali pelajaran yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, ada banyak sekali bahasa yang dia memang menjelaskan tentang demokrasi. Tetapi yang jadi pertanyaan soal nomor 1 ini adalah secara etimologis. Jadi dasarnya atau awalnya, bukan kemudian setelah itu muncul. Memang semuanya bisa berkaitan ya. Semuanya bisa dijadikan sebagai sumber demokrasi itu berasal dari bahasa-bahasa tersebut. Tetapi dalam hal ini yang benar secara etimologis bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa mana? Yang benar adalah dari bahasa yang dia menyebutkan demos dan kratos, dari bahasa Yunani. Ya. 100 buat kalian yang menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban A. Ya, dengan kata lain saya bisa melihat tentang kesiapan kalian dalam menghadapi ujian akhir semester. Oke, saya lanjutkan untuk soal nomor 2. Ya, nggak usah tergesa-gesa ya, nanti takutnya habis malah soalnya dibahas. Nomor 2, masih berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kesamaan prinsip ini dikemukakan oleh siapa? Apakah A. Giovanni Sartori? Kemudian apakah B. Abraham Lincoln? Apakah C. Hans Kelsen? Apakah D.
Cronenberg? Apakah E. Diamond and Lipset? Ya, ini sedikit hafalan ya, sedikit mengingat-ingat ya. Kemarin saya sudah pernah mengatakan bahwa ada beberapa tokoh-tokoh itu yang menyatakan pengertian atau prinsip demokrasi dalam beberapa istilah-istilah atau beberapa pengertian gitu ya. Ada 5 ini tokoh-tokohnya dan semuanya berbeda-beda. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang demokrasi yang berarti pengertiannya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dikemukakan oleh siapa? Apakah A. Giovanni Sartori? Apakah B. Abraham Lincoln? Apakah C. Hans Kelsen? Apakah D. Cronenberg? Apakah E. Diamond and Lipset? Yang mana? Boleh kok sambil buka buku, boleh. Mana jawabannya yang benar? Baik, jawabannya benar untuk nomor 2. Tokoh yang menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sesuai dengan kesamaan prinsip yang dikemukakan oleh Mr. Abraham Lincoln. Ya, jawabannya benar adalah B. Oke, saya acak lagi soalnya. Nomor 15. Saya akan ambil soal nomor 15 di ujian akhir semester ini. Jadi tadi sudah saya berikan bonus 2 ya, dan pasti jawabannya udah benar. Ya, mungkin itu Abraham Lincoln yang lain ya. Nomor 15 soalnya adalah orang tua tidak memaksakan kehendak anak. Anak menerima nasihat orang tua, pembagian tugas dalam rumah tangga, merupakan contoh perilaku demokrasi dalam apa? Apakah A. Lingkungan keluarga, B. Lingkungan kelompok, C. Lingkungan masyarakat, D. Lingkungan luar, dan E. Lingkungan sekolah. Yang mana? Jadi ada sebuah kasus atau sebuah peristiwa di mana orang tua tidak memaksakan kehendak anak. Anak menerima nasihat orang tua, baik itu pembagian tugas dalam rumah tangga. Nah, hal tersebut merupakan contoh perilaku demokrasi yang ada di lingkungan apa? Apakah A. Keluarga, B. Kelompok, C. Masyarakat, di luar, apakah E. Lingkungan sekolah? Yang mana kira-kira?
Mudah ya jawabannya ya. Jawabannya yang benar adalah lingkungan keluarga. Jadi ketika orang tua itu memberikan kebebasan kepada anaknya ya, tidak memaksakan kehendak si anak harus begini, harus masuk kuliah jurusan kedokteran, harus jadi polisi, harus jadi tentara. Jadi si anak dibebaskan ya, terserah mana minat kamu, mana yang sesuai dengan hati nurani kamu untuk memilih profesi yang kamu sukai, misalnya mau jadi dokter, mau jadi polisi, atau mau kerja di luar negeri gitu ya. Tidak dipaksakan, jadi dibebaskan anak tersebut. Nah, itu biasanya dimulai dari lingkungan keluarga. Karena ini berbicara tentang seorang orang tua dan anak ya, pasti di lingkungan keluarga. Udah berapa soal bonusnya? 3 ya? Cukup atau lagi? Jadi saya akan extend 15 menit ya. Dua lagi kali ya. Oke. Dua lagi terus habis itu kita selesaikan ya, karena tadi saya salah mengatur waktunya, jadi ya sudah. Saya tambah dua lagi. Biar sama kayak bahasa Indonesia tadi ya, 55 ya. Baik. Jangan sampai 10 lah, nanti habis soalnya. Yang gampang-gampang aja ya, nanti yang sulit biar kalian kerjakan. Mana ya? Coba saya carikan dulu. Oke. Saya akan coba nomor 23 ya, nomor 23. Jadi saya tambahkan dua soal lagi ya. Nomor 23. Penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru atau masa Orde Baru dalam bidang politik diantaranya adalah apakah A. Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup. B. Tidak ada undang-undang yang membatasi kekuasaan presiden. C. Munculnya golongan konglomerat tertentu. D. Pengabdian terhadap rasa keadilan. E. Terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ingat, yang dibahas di sini adalah bidang politik. Jadi saya kira semuanya itu termasuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Orde Baru. Tetapi lebih spesifik di bidang politik itu yang mana? Apakah A. Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup itu merupakan penyimpangan di bidang politik atau bukan? Apakah B. Tidak ada undang-undang yang membatasi kekuasaan presiden? Apakah C. Munculnya golongan konglomerat tertentu? Apakah D. Pengabdian terhadap rasa keadilan? Apakah E. Banyak terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme? Yang mana kira-kira di bidang politik? Ya, jadi kalau jawab soal itu harus dilihat soalnya ya, bicaranya yang mana, jadi jangan sampai terjebak. Kalau dilihat-lihat A, B, C, D, E ini kan semua merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh masa Presiden Soeharto ya atau Orde Baru. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah di bidang politiknya. Kira-kira yang di bidang politik itu apakah A. Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup. B. Tidak ada undang-undang yang membatasi kekuasaan presiden. Apakah C. Munculnya golongan konglomerat tertentu. Apakah D. Pengabdian terhadap rasa keadilan. Ataukah E. Terjadinya banyak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kira-kira yang mana? Jawaban yang benar adalah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. E. Ini yang banyak terjadi di lingkungan politik ya. Jadi 100 jawaban E.
disimpan ya buat ini tabungan. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman sekalian, saya akan bagikan satu lagi soal supaya bisa jadikan tabungan buat kalian. Nomor 18 saja ya, terakhir. Soalnya bunyinya seperti ini. Menjamin tetap tegaknya negara Indonesia, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, dan menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila merupakan pengertian dari A. Fungsi demokrasi Pancasila, B. Demokrasi Pancasila, C. Tujuan demokrasi Pancasila, D. Inti demokrasi Pancasila, ataukah E. Maksud demokrasi. Saya ulangi lagi, menjamin tetap tegaknya negara Indonesia, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, dan menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila merupakan A. Fungsi demokrasi Pancasila, B. Demokrasi Pancasila, C. Tujuan demokrasi Pancasila, D. Inti demokrasi Pancasila, ataukah E. Maksud demokrasi. Bentar, saya masih menunggu jawabannya karena ini soal terakhir ya. Saya kira saya akan kumpulkan jawabannya lagi. Oke, saya ulangi lagi, ada yang minta diulangi, Mbak Mary Ardita. Nomor 18 adalah bunyinya seperti ini. Menjamin tetap tegaknya negara Indonesia, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, dan menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila merupakan apa? Apakah A. Fungsi demokrasi Pancasila, B. Demokrasi Pancasila, C. Tujuan demokrasi Pancasila, ataukah D. Inti demokrasi Pancasila, dan apakah E. Maksud demokrasi. Baik, sebagai pungkasan pertemuan kita pada malam hari ini, untuk nomor 18 jawaban yang benar adalah menjamin tetap tegaknya negara Indonesia, menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, dan menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila merupakan fungsi demokrasi Pancasila. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Jadi 100 buat teman-teman sekalian yang menjawab dengan jawaban yang A. Iya, dari sini saya bisa simpulkan teman-teman sekalian sudah sekitar 98% siap mengikuti ujian akhir sekolah, dan saya kira nanti nilainya pasti bagus-bagus deh. Saya lihatnya teman-teman sekalian sudah paham dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan, dan hanya sedikit miss ya tadi ya, ada sedikit salah aja, tapi sebagian besar kalau saya rata-rata bisa menjawab dengan tepat. Untuk nomor 16 kita lihat saja nanti ya. Kalau misalnya minggu depan belum ada jadwal ujian, kita saya akan masih bisa kasih bonus lagi ya. Baik, terima kasih sekalian. Saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan menjelang ujian akhir sekolah, dan saya kira saya akan mempersilahkan teman-teman sekalian untuk beristirahat karena sudah malam juga ya. Sudah pukul setengah 12 di sana, hampir setengah 12. Di sini masih jam setengah 11 ya, selisih 1 jam. Untuk itu mudah-mudahan malam hari ini ada manfaatnya. Kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai, kita akan ketemu lagi di hari apa ya? Hari Senin ya untuk pelajaran sosiologi. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Selamat beristirahat dan mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda sekalian lakukan bisa diberikan kemudahan. Selamat malam, sampai jumpa.